Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh mengejutkan, inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya ya buat Libra. Sungguh mengejutkan. Inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba cek yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Ada truth, ada clarity. Jadi ini akan terlihat suatu kebenaran ya, kebenaran tentang cinta yang mungkin kamu miliki, atau kebenaran tentang seseorang yang dekat dengan kamu ya. Ini banyak ya, dari hal positif ataupun negatif. Semoga aja yang terungkap itu adalah hal-hal yang positif ya. Kalau dari segi negatif, mungkin contoh ya, ada seseorang yang dekat dengan kamu, yang kamu anggap dia baik awalnya, ternyata dia toksik. Ternyata dia hanya memanfaatkan kamu, ya. Nah, di situ mungkin akhirnya kamu mengambil keputusan, ada justice. Kamu ambil satu keputusan bahwasanya kamu akan menarik diri dari hubungan pertemanan itu kah, hubungan percintaan kah itu. Jadi kamu lebih untuk membatasi diri. Karena apa? Karena kamu tidak mau nantinya pikiran kamu tuh juga terkontaminasi dengan hal-hal negatif, ya. Nah, jadi akhirnya dengan kebenaran itu dari hal negatif ya, kamu bisa sadar kalau aku nggak bisa nih untuk bertahan di dalam keadaan ini. Nah, atau juga beberapa dari kamu ya, ada kebenaran yang mungkin akan terungkap terhadap ya pekerjaannya kamu. Yang tadi awalnya kamu merasa tidak yakin untuk bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, atau omset yang besar, ternyata ya kamu bisa mendapatkan omset yang begitu besar atau keuntungan cukup besar gitu ya. Hanya mungkin dengan, perubahan-perubahan yang kamu lakukan. Nah, seperti itulah kalau pekerjaan untuk, agar kita bisa mendapatkan sebuah, pertumbuhan atau perkembangan ya, keuntungan, pasti kita akan melakukan lebih untuk pekerjaan itu. Ya contohnya berusahalah, melakukan apa, ya mungkin harus keluarkan ide-ide terbarunya kita, ya seperti itu. Jadi ini yang aku rasakan ya, intinya akan ada hal-hal yang terungkap ya nantinya di 7 hari ke depan itu. Ataukah nanti kamu yang mungkin lagi melamar pekerjaan, ternyata, kamu akan diterima di sebuah perusahaan nantinya, semoga aja ya, aminkan saja untuk hal-hal yang positifnya. Oke, apalagi di sini? Oke, di sini ada challenge, ada growth. Akan ada pertumbuhan dari kekecewaan, dari kesedihan, ataupun dari keterpurukan kamu dari segi finansial ya. Akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan, tapi kamu akan bisa melewati tantangan-tantangan yang ada, ya. Karena hidup itu tidak akan mudah. Hidup itu akan penuh tantangan, tapi bagaimana cara kita menyikapi dan menjalankan ataupun menerima tantangan itu dengan ikhlas dan sabar, maka semua itu akan membaik gitu, ya. Oke, apalagi di sini? Ini ada division, ada willpower, ada creation. Jadi di kamu di 7 hari ke depan ya, kamu akan mendapatkan sebuah kekuatan ya, seperti ada keajaiban yang tiba-tiba aja muncul dalam diri kamu. Keajaiban apakah itu? Ya mungkin di awalnya kamu merasa hati kamu sedih, kecewa, tapi itu akan mulai membaik ya. Atau kamu merasa banyak orang-orang yang punya drama ya, banyak orang-orang yang toksik ya. Dan ajaib sekali kamu bisa uh, membatasi diri dengan mereka. Walaupun, kamu begitu dekat dengan mereka ataupun kamu begitu akrab begitu ya, kalau memang sudah tidak bisa
dideketin lagi, ya udah kamu batasi diri kamu dengan orang-orang seperti itu. Apalagi kalau orang toksik ya, itu akan membawa pengaruh negatif untuk kehidupan kamu ke depannya, ya. Oke. Kita akan coba lihat apa lagi di sini. Ada connect of soul, ada charm, ada passion. Seperti akan ada sebuah gairah lagi dalam hidup kamu ya. Akan ada sebuah pertunjukan, kemenangan kayak itu ya. Intinya ada gairah yang akan muncul di dalam hidup kamu. Gairah tentang apakah itu ya, mungkin kamu mulai bersemangat atau di mana awalnya kamu tidak bisa move on, kamu akan bisa move on ya. Akan bisa melupakan atau mungkin awalnya kamu tidak bisa sembuh dari keadaan kamu bisa sembuh ya. Semoga aja. Oke. Di sini ada Ten of Soul, ada blessing, ada well-being. Akan ada perubahan yang cukup signifikan nantinya ya. Keadaan kamu akan mulai membaik dalam keadaan apapun itu. Di 7 hari ke depan, apapun case-nya kamu ya, semoga aja semua itu akan mulai membaik. Ya, walaupun itu sudah membaik ya, semoga aja makin membaik ya. Oke. Kita akan coba lihat di kartu bottom of the deck. Ada transformation, ada duel. Duel sama transformation itu adalah sama ya. Artinya akan ada perubahan yang terjadi pada kehidupan kamu. Di 7 hari ke depan ini semoga aja bisa terwujudkan perubahan itu menuju kepada hal yang lebih baik ya. Di sini akan ada possibilities ya, kestabilan dalam kehidupan kamu, akan ada perubahan. Semoga kamu bisa mempertahankan kestabilan kamu itu. Apalagi dengan kamu yang sudah memiliki energi-energi positif ya. Oke, kita akan lihat dari percintaannya kamu di sini. Buah Libra. Bagaimana percintaannya kamu? Kita akan coba lihat percintaan Libra. Ada kamera. Oke, ya. Sudah muncul. Ada love, ada cinta di sini. Ada cinta yang akan bersemi di 7 hari ke depan. Semoga aja cinta ini akan membawa sebuah gairah dalam hidup kamu. Nah, mungkin selama ini ya ada seseorang yang sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu ya, dan kamu benar-benar sudah meninggalkan itu. Makanya di sini aku melihat tadi kamu bisa healing, bisa menyembuhkan diri kamu dari kesedihan itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya, ada sunglasses, ada orang-orang yang mungkin mulai memfokuskan kamu. Karena kamu sudah menjadi orang yang single atau kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin free gitu ya. Arti kata kamu tidak punya ikatan dengan siapapun ya. Di situ akan mulai ada orang-orang yang memfokuskan kamu karena mereka melihat kamu itu adalah orang yang berbeda dari yang lainnya gitu loh. Kamu itu mungkin saat ini sedang sedih, tapi kamu tidak pernah menunjukkan rasa sedih kamu. Kamu tidak pernah menunjukkan rasa kecewa kamu, justru kamu menunjukkan kebahagiaannya kamu. Disitulah mungkin banyak orang merasakan, oh kamu itu selalu punya energi positif ya, sehingga aura kamu itu kepancar. Nah, itu yang membuat orang-orang mulai stalking kamu, ya. Ini ada clock, ada need time, take time, in time, cycle, time to heal ya. Mungkin kamu lagi butuh waktu di sini, butuh waktu untuk healing. Mungkin ada orang yang mungkin menyukai kamu, tapi kamu lebih untuk ya aku belum mau memikirkan cinta. Ya mungkin beberapa dari kamu lagi pengen untuk fokus kepada finansial kah, atau mungkin lebih fokus kepada keluarga kah, atau kamu yang single parent di sini. Kamu ingin lebih fokus kepada keluarga kamu. Kamu merasa hidup kamu itu memang ribet banget gitu ya, kayak terlalu banyak masalah yang kamu hadapi, tapi hebatnya kamu itu kamu bisa bertahan, kamu bisa menyelesaikan semuanya. Oke. Ini juga ada passion. Ya mungkin beberapa dari kamu itu akan bertemu dengan orang yang punya chemistry. Chemistry itu ya mungkin saat kamu merasa sedih, dia juga merasakan hal yang sama. Sehingga akhirnya mungkin ya dia itu merasa bahagia aja sama kamu, merasa nyaman aja sama kamu, ada ya seperti itu. Jadi di 7 hari ke depan cinta itu akan mulai mendekat. Kenapa alasan kamu mungkin lebih membatasi diri dengan orang-orang mulai mendekat ke kamu? Karena mungkin beberapa dari kamu merasa orang-orang yang datang itu
mungkin belum ada yang tulus gitu. Nah, tapi di sini aku melihat ada seseorang yang punya chemistry dengan kamu dan kamu merasakannya. Di situ nantinya kamu mungkin akan bisa, melihat, oh bahwasanya, "Wah aku nyaman sih sama dia. Bisa saja mungkin ini adalah pilihan aku," gitu. Semoga aja aku tidak salah pilih gitu ya, oke. Di sini ada di Cheshire, aku melihat, akan, terjadi sebuah hubungan ya, hubungan yang benar-benar nantinya membuat hidup kamu bergairah, hidup kamu begitu nyata ya. Mungkin selama ini, selalu dipenuhi dengan kesedihan, tapi di 7 hari ke depan, kebahagiaan itu akan mulai, datang kepada kamu, ya. Yang mungkin seseorang ini akan mulai memberanikan diri, ya, untuk mendekat ke kamu. Ini ada kamera. Mmm, ya mungkin ada juga ya beberapa dari kami itu merasa, eee, terkoneksi dengan orang lama. Orang lama itu benar-benar masih menginginkan kamu. Ini juga yang terjadi di 7 hari ke depan, sungguh mengejutkan kamu. Ada seseorang berada di masa lalu kamu, dia akan datang kepada kamu, mungkin dia learn from the past, dia banyak belajar dari masa lalunya dia. Di mana dulunya dia yang mungkin suka nyakitin kamu, dia suka ngecewain kamu, ya akhirnya dia berubah, dia bisa berubah ya. Arti kata dia mungkin akan datang kepada kamu dalam versi yang terbaik. No drama-drama lagi gitu loh. Jadi itu yang mungkin akan dia lakukan. Mungkin dia sadar ya bahwasanya kamu adalah yang terbaik. Dia sadar kalau kamu itu adalah orang yang benar-benar yang tulus kepada dia ya. Sehingga akhirnya dia ingin kembali ke kamu, akan perjuangkan kamu. Ya semoga aja di 7 hari ke depan dia akan menunjukkan ya penyesalannya dia kepada kamu. Oke? Kita akan coba lihat di sini apalagi akan terbaca buat Libra. Apalagi akan terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya di 7 hari ke depan. Oke, ya. Ini ada balance. Kehidupan kamu akan mulai membaik ya, akan mulai seimbang. Ada kestabilan yang benar-benar yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Dan aku juga melihat di sini ada humor. I chose to focus on the lighter side of life ya. Aku melihat kamu itu akan benar-benar, aku tuh punya pilihan untuk fokus kepada hal-hal yang memberikan cahaya kepada hidup aku, yang bisa membuat aku tertawa, yang bisa membuat aku tersenyum, yang bisa membuat aku bahagia gitu loh. Itu yang kamu fokuskan. Tapi kalau seseorang nantinya yang membuat bisa kamu sedih, menangis, kamu akan mengusir itu semua jauh-jauh ya. Oke, gitu. Ini ada forgiveness ya, beberapa dari kamu ada sih yang ingin minta maaf ya di 7 hari ke depan. Semoga aja ya dia yang punya salah meminta maaf kepada kamu dan kamu akan memaafkannya. Karena mungkin dengan memaafkan itulah akhirnya kamu akan benar-benar merasa hidup kamu akan tenang gitu loh. Jauh dari rasa bersalah, jauh dari rasa sedih, rasa sakit. Sekarang ada hatinya plong gitu, kayak tidak ada masalah karena kamu sudah bisa memaafkan seseorang itu. Kalau kita sudah bisa memaafkan dia, otomatis kamu itu sudah bisa healing. Ya, sudah bisa move on dari dia. Rasa itu tidak akan muncul lagi dalam hidup kamu. Tapi rasa yang dulu pernah ada, itu mungkin akan selalu ada dalam hati kamu ya. Oke. Di sini ada change, perubahan ya. I understand that nothing can grow or evolve without movement ya. Jadi akan ada perubahan, kamu memahami ya apa yang harus kamu lakukan, sesuatu yang tidak mungkin ya, sesuatu yang mungkin hal-hal yang membuat kamu itu nantinya jadi berantakan ya, kamu tidak akan menggunakannya ya. Intinya perubahan itu, kamu tahu kalau itu bisa membuat menjadikan kamu berubah, ya kamu akan lakukan gitu. Ada step step, ada sebuah I possess gift of the soul that benefit me and other. Kamu akan merasa kamu itu punya ya harga diri kamu itu benar-benar akan, terbayarkan ya oleh seseorang gitu ya. Maksudnya itu apa ya, ini nih tentang harga diri kamu. Kamu juga punya nilai juga ya, arti kata kamu juga punya kualitas. Nah, di situ nantinya banyak orang-orang yang akan mulai menghargai kamu. Di 7 hari ke depan mungkin orang-orang yang tidak menyukai kamu ya, sekarang akan berbalik untuk menyukai kamu. Bahkan ada yang tadinya aku katakan meminta maaf ya,
kamu akan merasa tersanjung atau banyak orang yang berempati kepada kamu, merasa takjub ya, kagum terhadap kamu juga ya, dengan kebaikan hati kamu, dengan kamunya bisa memaafkan ya. Mereka juga merasa, "Aku kan sudah punya punya banyak salah sama kamu, tapi kamu benar-benar bisa memaafkan, kamu luar biasa," gitu. Ada adversity, ada accept the challenge ya, kamu akan bisa menerima tantangan apapun ya, karena kamu sudah banyak belajar dari hal-hal di masa lalu ya. Arti kata, masa lalu itu menjadikan kamu seseorang yang begitu kuat ya, memiliki power, oke? Libra, inilah ya, yang mungkin akan terbaca di 7 hari ke depan, apapun itu akan bisa membuat kamu, terinspirasi ataupun bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat semua itu berubah ya. Tapi kalau kita hanya duduk diam saja, kehidupan kita tidak akan berubah. Artinya kalau kita punya kesempatan, kalau kita mendapatkan peluang, manfaatkanlah peluang itu. Karena itu nantinya berguna untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, buat Libra, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, apapun yang terbaca. Kalaupun tidak resonnya bisa buat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.